Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Stefanus Widianto di YouTube channel saya. Ini merupakan sebuah video penutup akhir tahun dari saya teman-teman semua, yang saya harapkan bisa menjadi guidance untuk teman-teman semua dalam memulai perjalanan trading teman-teman semua di tahun 2026 nanti, ya. Dimana tuh saham-saham yang saya pilih dalam video ini merupakan preferensi saya pribadi ya teman-teman semua. Jadi jangan bingung misalkan ada saham-saham yang dirasa mungkin lebih menarik atau lebih bagus momentumnya tapi tidak saya masukkan dalam video kali ini. Yang memang saya pilih berdasarkan kriteria saya pribadi. Namun dengan kriteria utama adalah berdasarkan teknikal ya teman-teman semua. Jadi kalau misalkan sahamnya punya story, namun harga sahamnya mungkin sedang turun atau harga saham sedang sideways, tidak akan saya masukkan dalam video ini. Jadi syarat pertama adalah sahamnya memang sedang bergerak dalam momentum positif dan juga punya story yang mungkin di 2025 baru mulai story-nya dan kemudian akan berlanjut kembali di 2026, ataupun di 2025 itu belum terlihat story-nya dan baru akan tercermin di 2026. Seperti itu ya. Jadi saya pilihkan saham-sahamnya multisektoral yang saya harapkan bisa menjadi guidance untuk teman-teman semua. Oke, kita mulai saja dengan ulasannya. Yang pertama-tama adalah saham Bumi ya teman-teman semua. Jadi saham Bumi sudah kita ketahui memang saham yang sedang bergerak dalam momentum positifnya ya, sudah mendapatkan apresiasi yang sangat baik. Namun menurut saya pribadi saham ini masih akan punya ya story-story berikutnya bisa kembali menggerakkan harga sahamnya. Jadi sekali lagi ini merupakan preferensi saya pribadi, jadi saya tidak mengajak teman-teman semua untuk membeli ataupun melakukan penjualan pada saham-saham yang saya ulas pada video ini. Nah, story pertama daripada Bumi tentu adalah bicara mengenai fundamental mereka ya, yang memang sudah profit, yang memang sudah bertumbuh ya. Di tahun 2025 itu bertumbuh profitnya sampai dengan lebih dari 70%, dan otomatis ini bisa akan berlanjut di 2026, di mana secara neraca juga sudah mengalami namanya fase turnaround ya, di mana hutang perusahaan sudah sangat-sangat menurun signifikan dibandingkan dengan tahun 2015-2016, di mana di tahun 2025 ini sudah turun signifikan sekali dengan debt to equity ratio sudah berada di kisaran yang sangat rendah, yaitu 11-12% daripada ekuitas perusahaan. So ini merupakan fase pemulihan yang sangat bagus sekali dari saham Bumi. Jadi yang ketiga bicara mengenai free cash flow, ya meskipun masih negatif tapi arahnya membaik ya. Jadi free cash flow-nya negatif untuk kebutuhan investasi, namun secara gross itu mampu bertumbuh ya, seiring dengan peningkatan margin dan juga efisiensi operasional, sehingga bisa membuka peluang FCF ini nanti bisa kembali netral positif dalam 1-2 tahun ke depan. Nah yang paling menarik adalah perusahaan juga melakukan diversifikasi bisnis tentunya semuanya lewat akuisisi tambang emas di Australia. Oke, jadi yang pertama adalah akuisisi terhadap Wolfram Limited ya sebesar 99,68% yang memiliki aset emas dan tembaga yang ditargetkan untuk berproduksi pada tahun 2026-2027. Nah, yang kedua juga perusahaan mengakuisisi Jubilee Metals Limited ya sebesar 64,98%, itu juga akan memiliki target produksi emas di tahun 2026. Nah, jadi kalau secara agregat daripada dua akuisisi ini maka bisa menambah nih laba bersih Bumi di tahun 2026 sebesar kurang lebih 230-370 miliar dibandingkan dengan laba inti non emas seperti itu ya. Kemudian story yang kelima, kita bicara mengenai efisiensi struktural yang dilakukan oleh Bumi melalui anak usahanya, yaitu integrasi bisnis dengan Dewa, sehingga membuat biaya hauling dan juga overburden mereka lebih terkendali dan meningkatkan efisiensi margin, serta menurunkan ketergantungan mereka terhadap kontraktor eksternal. Jadi memang secara overall, pekerjaan konstruksi mereka itu dilakukan oleh Dewa ya, jadi itu akan membuat biaya mereka lebih terkendali dan membuat marginnya bisa lebih baik. Nah, satu lagi ya teman-teman semua, bicara mengenai story ataupun berita yang sangat bagus sekali untuk Bumi di tahun 2026 adalah bagaimana perusahaan ini memiliki peluang untuk masuk dalam MSCI rebalancing ya di bulan Februari 2026. Jadi memang sepertinya apresiasi daripada harga Bumi ini berpotensi untuk membuat Bumi mengalami lonjakan signifikan sehingga bisa dipertimbangkan masuk dalam indeks MSCI. Jadi secara overall kita bicara mengenai fundamental Bumi memang sedang mengalami turnaround ya, perbaikan signifikan, sehingga dari sisi mata pelaku pasar retail ini memiliki satu euforia lama ya yang berpotensi itu bisa kembali hype di saham Bumi ya, dengan perbaikan bisnisnya, dengan perbaikan fundamentalnya, dengan akuisisi yang dilakukan Bumi di sektor tambang emas dan integrasi dana usahanya bisa membuat mereka kembali bisa memiliki kinerja yang sangat signifikan ya, sehingga menimbulkan sebuah euforia lama bagaimana saham Bumi bisa kembali naik nih signifikan ya, karena secara historikal saham ini pernah naik dari level 100 ke 500, dulu juga pernah naik dari level 500 ke 8.000 seperti itu. Sehingga ini merupakan sebuah euforia yang diharapkan mungkin oleh banyak pelaku pasar bisa kembali terjadi. Ya, sehingga membuat apresiasi ataupun public participation di saham Bumi ini sangat kuat sekali. Oke, berikutnya kita akan masuk dalam sesi analisa teknikal untuk saham Bumi ya. Jadi berikut merupakan chart weekly yang saya pergunakan untuk bisa memberikan gambaran tren yang lebih besar kepada teman-teman semua yang mungkin punya saham Bumi dan juga mungkin ingin entry saham Bumi. Jadi kalau kita perhatikan memang di tahun 2017 harga sahamnya sempat mengalami kenaikan signifikan ya. Itu yang saya sebutkan sebelumnya, di mana harga sahamnya berhasil naik dari level 50 sampai dengan level 520 tuh. Kenaikannya sangat signifikan sekali.
Sehingga ini bisa membuka sebuah euforia masa lalu nih di saham bumi ya, ketika saham ini saat ini juga sedang bergerak signifikan sejak tahun 2025 seperti itu ya. Nah ini yang menjadi salah satu poin cerita yang menarik ya di saham bumi yang menurut saya akan bisa berlanjut di tahun 2026 karena story-nya belum selesai. Nah jika bicara teknikal jelas sahamnya sedang bergerak dalam momentum positifnya ya, sehingga saya masukkan dalam list saya ini. Kalau kita perhatikan memang harga sahamnya sudah mampu keluar nih semuanya dari area support di level kurang lebih 356 sampai dengan 360. Ini menjadi sebuah jejak support yang sangat penting sekali ya, bisa dilihat pada gambar kotak kuning yang saya gambarkan. Di mana jika bumi mampu bertahan di atas level area support tersebut, maka sahamnya berpotensi nih untuk naik ke level 460 ya sebagai resisten pertama. Baru kemudian dia akan mengalami konsolidasi sebentar, lalu kemudian dia akan kembali naik lagi ya ke level high pada tahun 2017 lalu yaitu di level 520 seperti itu. Dan bagi teman-teman yang trading di saham bumi maka bisa pertimbangkan untuk keluar dari saham ini jika sahamnya ternyata tidak mampu bergerak lebih lanjut dan turun di bawah level 328. Kalau kita perhatikan juga dari sisi indikator MACD ini juga sepertinya menggambarkan ya situasi yang terjadi di saham bumi ya. Di mana saat ini momentum daripada MACD bergerak dengan sangat signifikan sekali, sehingga secara tendensi saya cukup yakin sih harga sahamnya akan kembali mengalami apresiasi selama dia mampu bertahan di atas level area support yang saya sebutkan itu. Oke, jadi demikian analisa teknikal untuk pergerakan harga saham bumi ya dalam waktu beberapa minggu ke depan ya berdasarkan tren daripada chart weekly. Sekarang kita masuk dalam saham kedua ya teman-teman semua, yaitu saham IATA ya, Indonesia Transport dan Infrastruktur Tbk. Nah sekarang kita mulai dari story-nya ya. Kalau kita perhatikan teman semuanya, mungkin tidak banyak juga yang memperhatikan saham ini. Saham ini sedang bertransformasi teman semuanya dari bisnis transportasi itu ke bisnis holding tambang. Ya, ini merupakan sebuah story yang menurut saya sangat bagus untuk saham IATA karena sejauh ini bisnis mereka di bidang transportasi itu kurang menarik ya. Kurang bisa memberikan revenue, kurang bisa memberikan laba bersih yang signifikan bagi perusahaan. Sehingga dengan akuisisi mereka di aset pertambangan batubara ini diharapkan bisa menambah sumber pendapatan yang baru nih bagi perusahaan secara signifikan. Di mana IATA sendiri mengakuisisi perusahaan tambang di Sumatera ya, dengan target akuisisi itu bertahap mulai dari tahun 2025 sampai dengan 2026 ya. Sehingga secara otomatis revenue daripada IATA ini akan mulai terefleksikan secara signifikan itu mulai tahun 2026 teman semuanya. Maka bisa menjadi sebuah story yang menarik apabila nanti mampu memberikan kejutan di laporan keuangan berikutnya. Secara profitabilitas kita perkirakan maka laba bersih dari perusahaan ini bisa bertumbuh ya ke kisaran 120 sampai dengan 180 miliar di tahun 2026 atau naik sekitar 200 sampai 300%. Jadi menurut saya merupakan sebuah story yang potensi sekali ya untuk bisa memberikan apresiasi yang lebih tinggi nih di harga saham IATA. Bicara neraca juga tentu perusahaan efisien ya meskipun sudah melakukan transformasi. Jadi dengan akuisisi tambang, ini neraca IATA menjadi lebih produktif dan bisa melakukan cash generating ya. Sehingga otomatis biar mereka juga diproyeksikan bisa terus menurun dan di bawah 60% harapannya. Sehingga otomatis bisa memberikan kontribusi yang positif bagi arus kas operasional mereka sehingga dapat menopang beban bunga serta capex rutin yang mereka butuhkan ke depannya. Nah, bicara story yang kelima ya, ini menurut saya pribadi dengan adanya cerita transformasi bisnis IATA dari sektor transportasi ke holding tambang, maka ketika nanti bisnis tambangnya sudah tercermin ya di laporan keuangan mereka yang mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan revenue maupun laba bersih, maka ini bisa ada re-rating valuasi nih. Nah, harga saham IATA bisa menjadi lebih tinggi lagi ya, dimana bisa menarik perhatian pelaku pasar dan membuat banyak pelaku pasar yang ingin melakukan akumulasi di saham ini karena memang story-nya sangat menarik. Oke, sekarang bicara mengenai teknikal IATA ya. Di sini juga saya menggunakan chart weekly ya untuk bisa memberikan gambaran tren yang lebih besar kepada teman-teman semua. Jadi kalau kita perhatikan di tahun 2022 itu harga sahamnya sempat melambung tinggi ya, itu sampai mendekati level high 308. Namun setelahnya terus mengalami koreksi dan penurunannya, bahkan sempat menyentuh level low-nya di level Rp24 ya. Seperti itu, namun ternyata di tahun 2025 ini mulai kembali mengalami apresiasi. Jadi story daripada perubahan bisnis mereka dari sektor transportasi ke holding tambang seperti ini mendapatkan atensi dari pelaku pasar. Dan pelaku pasar sudah mulai kembali melirik saham ini. Dan saya melihat bahwa story ini masih akan berlanjut di 2026 ya, karena story IATA ini baru dimulai di 2025, bisa dikatakan di semester kedua. Maka saya katakan tadi bahwa ini akan sangat menarik sekali di tahun 2026 apabila nanti story holding tambangnya bisa benar-benar terefleksikan di laporan keuangan mereka seperti itu. Nah, secara teknikal sendiri kalau saya perhatikan, harga sahamnya sedang bergerak dalam momentum positifnya, tentu saja ya. Sehingga jika dia mampu bertahan di area support 133 sampai dengan 137, maka hal ini akan membuka peluang bagi saham ini untuk bergerak naik ke level 170 terlebih dahulu ya. Jadi area resist kotak kuning yang saya gambarkan ini, di mana menurut saya kalau misalkan tidak ada tekanan eksternal negatif di market, maka supposed to be apresiasi ini akan berlanjut sih jadi saham IATA dalam beberapa waktu ke depan.
Dan kalau dia mampu bertahan di atas area support 170, maka ini akan membuka peluang kenaikan berikutnya bagi saham IATA ke level resist 158 per lembar saham. Oleh karena itu bagi teman-teman yang trading di saham ini, yang entry saham ini, maka juga bisa perhatikan apabila sahamnya nanti ternyata tidak mampu bertahan di area support yang saya sebutkan, maka bisa pertimbangkan untuk keluar jika ternyata harga saham IATA turun di bawah level 123 per lembar sahamnya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi indikator MACD juga sama ya, jadi harga sahamnya ini sedang bergerak dalam momentum positifnya ya, di mana indikator MACD sedang bergerak menanjak ya, jadi sedang menguat sekali, dan ini bisa membuka peluang euforia yang seperti yang terjadi pada tahun 2022 lalu ya, jadi dia sudah bergerak dalam area positif. Sehingga secara overall saya katakan tadi bahwa harga saham IATA memang sedang bergerak dalam momentum positifnya, sehingga harusnya apresiasi ini akan terus berlanjut dengan story yang nanti akan terefleksikan pada laporan keuangan mereka. Oke, demikian review teknikal dari saya untuk saham IATA. Sekarang kita masuk dalam saham berikutnya, yaitu saham BRMS. Oke, bicara mengenai BRMS tentu tidak terlepas daripada story emas mereka ya. Yang memang sudah terbukti nyata ini mampu memberikan kontribusi laba yang signifikan, yang sangat bagus dengan optimalisasi daripada tambang palu yang mereka miliki yang saat ini sudah masuk dalam fase produksi stabil. Ini pun dengan catatan teman semua ya, di luar daripada tambang bawah tanah mereka, yang juga akan nanti diperkirakan beroperasi pada tahun 2027. Ya, sehingga bisa menjadi kontributor utama bagi volume emas BRMS seperti itu. Gross margin, EBITDA semuanya membaik ya dengan kenaikan volume produksi emas dari tambang Gorontalo dan juga tambang Kalimantan Tengah seperti itu. Ya, sehingga laba bersih 2026 diperkirakan bisa kembali bertumbuh nih ke level 400 sampai 600 miliar dengan efisiensi pada fixed cost yang bisa kembali turun 25% sampai 30% dari revenue. Jadi story mengenai emas mereka menurut saya masih akan terus berlanjut di tahun 2026 seiring juga dengan kenaikan harga emas. Menariknya lagi adalah neraca mereka juga tetap relatif sehat ya, meskipun mereka sedang dalam fase growth seperti itu teman-teman semuanya. Jadi secara struktur neraca BRMS juga sehat untuk fase ekspansi dengan debt to equity ratio mereka diperkirakan di bawah 50%. Jadi poinnya kita berharap bahwa perusahaan yang mampu ekspansi itu tetap bisa menjaga rasio utang mereka. Ya, jadi harapannya supaya nanti ketika mereka sudah bertumbuh, revenue bertumbuh tidak dimakan oleh beban bunga seperti itu ya. Sehingga ini menjadi salah satu faktor yang penting bagi kita untuk melihat bahwa perusahaan ini mampu growth dengan sustain apa tidak kalau dia mampu menjaga rasio utang mereka seperti itu. Dan bicara mengenai story yang menarik berikutnya adalah bicara mengenai story smelter dan juga hilirisasi emas yang dilakukan atau dipersiapkan oleh BRMS ya, di mana dengan target pembangunan heap leach di Gorontalo pada tahun 2025 sampai dengan 2026 dan diperkirakan bisa beroperasi komersial yaitu mulai Juni 2026. Ini juga tentu bisa memberikan nilai tambah dan margin jangka panjang nih bagi perusahaannya. Jadi makanya menurut saya tadi bahwa story-nya ini masih akan terus bermunculan dan terus bisa memberikan apresiasi bagi harga saham BRMS. Dan story yang keempat ini seperti juga sudah saya singgung di awal bahwa memang BRMS merupakan pure play emas. Jadi memang memiliki leverage yang tinggi sekali ya terhadap pergerakan harga emas, di mana dengan kenaikan harga emas sebesar 10%, ini mampu berkontribusi terhadap kenaikan revenue mereka di atas 10%. Ya, dan tentu akan berdampak lebih besar lagi terhadap laba karena memang struktur biaya mereka relatif tetap seperti itu ya. Di mana dengan setiap kenaikan harga emas maka bisa langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan revenue perusahaan karena mereka memiliki struktur biaya yang relatif tetap seperti itu. Ya, sehingga secara overall saya simpulkan bahwa story emas daripada BRMS ini masih akan terus berlanjut ya dengan story-story berikutnya, di mana ini akan mulai terefleksikan kembali di 2026 yang akan bisa membuat apresiasi daripada harga sahamnya terus berlanjut ya, seiring dengan apresiasi juga pada harga saham induknya yaitu saham bumi seperti itu. Nah, berikutnya tekannya seperti apa sih teknikal daripada harga saham BRMS ya? Dimana kalau kita perhatikan sendiri memang harga sahamnya sudah mengalami apresiasi yang sangat signifikan sekali ya sejak tahun 2024 sampai dengan hari ini masih terus berlanjut ya. Jadi jelas momentumnya masih sangat positif dan menurut saya masih akan berlanjut di tahun 2026 dengan story yang saya sebutkan sebelumnya. Dimana kalau kita perhatikan dari sisi indikator MACD juga sedang bergerak dalam fase yang kuat sekali ya. Garis MACD terus bergerak menanjak meskipun tidak dikonsolidasi tapi terus bergerak menanjak yang artinya memang buyers ini sangat mendominasi daripada harga saham BRMS. Sehingga secara teknikal kita bisa perhatikan bahwa area support 1100 sampai dengan 1115 itu bisa menjadi area yang dapat dipertimbangkan ya untuk melakukan pembelian harga saham BRMS jika memang ingin entry for trade gitu ya. Dimana jika harga sahamnya mampu bertahan di atas level tersebut, maka harga sahamnya berpotensi untuk kembali naik menguji level 1335 sebagai level all time high sebelumnya. Dan jika level all time high tersebut berhasil dilewati, maka juga akan membuka ruang kenaikan berikutnya di saham BRMS untuk naik ke level 1440 sebagai level TP Fibo berikutnya.
Namun bagi teman-teman yang trading di saham ini, maka bisa perhatikan juga kalau misalnya ternyata saham BRMS tidak mampu bertahan di atas level 1000, maka bisa pertimbangan untuk keluar ya. Namun secara overall menurut saya, selama story ini masih terus berlanjut dan mampu terefleksikan di laporan keuangan mereka ya, itu maka seharusnya apresiasi masih akan terjadi sih. Ya, karena memang public participation sudah sangat kuat sekali saham BRMS. Jadi kalau misalnya ada momentum koreksi atau momentum buy and weakness bisa dipertimbangkan di saham ini. Oke, jadi demikian ya ulasan saya mengenai saham BRMS. Sekarang kita masuk ke ulasan saham keempat, yaitu saham KETR, yaitu PT Ketrosden Trias Mitra Tbk. Perusahaan ini juga punya story yang sangat menarik ya teman-teman semuanya. Harap diperhatikan apa yang saya sampaikan. Oke, yang pertama adalah perusahaan ini bergerak dalam bisnis pembangunan jaringan kabel serat optik, terestrial, dan bawah laut seperti itu ya, yang menjadi backbone utama daripada konektivitas telekomunikasi yang dimiliki, terutama di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara ya, seperti itu. Ini menjadi sebuah bisnis yang menurut saya akan menjadi tren di tahun 2026 karena juga sedang ada hype di sektor ini seperti itu ya. Dan bicara mengenai ekspansi telekomunikasi juga sedang tren di Indonesia ya, di mana dengan pertumbuhan traffic data nasional dan proyek backbone antar wilayah yang bisa mendorong kebutuhan fiber optik bisa terus bertumbuh di Indonesia, terutama ketika pemerintah khususnya menggalakkan konektivitas internet ya di seluruh Indonesia agar bisa lebih terjangkau, sehingga otomatis kebutuhan akan jaringan fiber optik itu bisa terus bertumbuh ya di masa-masa yang akan datang. Di mana sudah mulai terlihat sih trennya ya di akhir tahun 2025, di mana sudah banyak sekali ya berita-berita yang keluar di market yang membahas tentang kebutuhan infrastruktur telekomunikasi, di mana salah satu yang paling didorong adalah kebutuhan akan fiber optik karena kebutuhan akan jaringan internet yang lebih luas di Indonesia serta jaringan komunikasi yang lebih baik. Nah, satu story yang menarik bagi perusahaan KETR ini di 2026 semuanya adalah bicara mengenai profitabilitas mereka yang potensi akan dapat terakselerasi di 2026 ya. Di mana laba bersih perusahaan ini diproyeksikan bisa naik ke kisaran 90 sampai dengan 140 miliar atau tumbuh sekitar 80 sampai dengan 150% secara year on year dibandingkan dengan estimasi laba tahun 2025 ya. Seiring dengan meningkatnya nilai proyek yang masuk dalam tahap eksekusi. Terutama yang menjadi highlight terbesar adalah mereka berhasil mendapatkan proyek baru ya, yaitu pembangunan submarine cable system dengan jenis ARU ya, dari Jakarta Batam itu didapatkan atau dimulai pada tanggal 18 Juni 2025 ya, selama 15 tahun. Jadi setiap tahunnya itu mereka akan dapatkan kurang lebih sekitar 12 miliar lebih seperti itu ya. Nah, ini merupakan sebuah proyek besar yang akan menjamin recurring income bagi perusahaan KETR ke depannya dan otomatis bisa berimpact signifikan dalam pertumbuhan laba bersih perusahaan. Dan satu hal menarik juga yang perlu kita perhatikan teman semua, jika perusahaan sedang dalam fase ekspansi, maka perusahaan itu harus mampu menjaga neraca mereka agar tetap efisien dan tetap sehat ya. Dengan melihat debt to equity ratio mereka yang diproyeksikan di kisaran 40-55%. Sehingga ini bisa berkontribusi terhadap arus kas proyek yang bisa menopang atau membiayai beban bunga serta capex routing yang mereka butuhkan seperti itu. Nah, otomatis kalau menurut saya sama seperti IATA gitu ya, bahwa sebelumnya KETR ini tidak dilirik oleh pelaku pasar karena mungkin hanya dianggap sebagai kontraktor biasa, tapi ketika KETR mampu mendapatkan proyek yang highlighted ya, yaitu Jakarta Batam Submarine Cable System yang nilainya sangat besar sekali, dan tentu akan bisa membuat nama perusahaannya semakin dikenal luas ya, otomatis bisa akan ada peluang pre-rating valuasi terhadap harga wajar saham ini sehingga membuat harga sahamnya bisa naik lebih tinggi, seperti itu ya di masa yang akan datang. Ya, jadi selama story-nya berlanjut dan selama cerita tentang kebutuhan telekomunikasi itu semakin bertumbuh, serta refleksi fundamental yang mampu kembali terlihat di laporan-laporan keuangan berikutnya daripada KTR, maka saya cukup yakin bahwa harga sahamnya akan kembali terapresiasi lebih tinggi daripada harga saham saat ini. Nah, berikutnya merupakan analisa teknikal daripada saham KTR ya. Sama seperti saham sebelumnya, jadi saya akan kembali menggunakan chart weekly untuk bisa melihat tren yang lebih tinggi. Dimana kalau kita perhatikan harga sahamnya sempat rendah sekali ya, di bawah Rp200 per lembar saham, bahkan sempat mencapai low di level Rp158. Namun sejak ada berita bahwa perusahaan mendapatkan kontrak baru ya di bulan Juni 2025, ini harga sahamnya mulai terapresiasi ya. Kalau kita perhatikan dari sini indikator Masudeh juga terlihat jelas bahwa buyers mendominasi daripada harga saham ini ya. Jadi terus terbentuk yang namanya higher low di indikator Masudeh yang menunjukkan bahwa momentumnya memang sekarang bergerak dalam fase yang sangat positif. Dimana kalau secara teknikal juga bisa kita perhatikan bahwa harga sahamnya sempat membentuk sebuah fase konsolidasi ya, namun akhirnya mampu di breakout ya dengan dorongan buyers lebih tinggi dengan level psikologis 800 yang mampu dilewati, yang artinya buyers daripada saham KTR ini semakin agresif nih melakukan akumulasi di saham ini, sehingga kalau saya bisa perkirakan secara teknikal memang seharusnya tekanan untuk turunnya sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan tendensi atau peluangnya untuk naik. Oleh karena itu ini bisa menjadi pilihan bagi teman-teman semua ya untuk dipertimbangkan melakukan entry di area support line kurang lebih level 1000 sampai dengan 1050 ya,
untuk KTR, dimana jika harga sahamnya mampu bertahan di atas level tersebut, maka dia punya potensi untuk naik dengan cepat menuju ke area resist berikutnya di level 1260. Dan jika akhir nanti mampu dilewati dengan baik juga, maka saham ini memiliki peluang untuk kembali terapresiasi dengan cepat untuk menguji level all time high 1595 sebelumnya. So ini jelas-jelas sangat menarik sekali teman semuanya, karena story-nya masih sangat kuat. Secara teknikal juga tendensinya positif, di mana dominasi buyers juga sangat kuat, di mana tekanan seller juga terlihat sudah melemah di saham ini, sehingga memang harga sahamnya tendensi untuk mengalami apresiasi. Namun sekali lagi ingat bahwa harga sahamnya adalah tipe saham yang volatile ya. Jadi saya nggak bisa katakan bahwa harga sahamnya akan terus bergerak naik. Tentu dalam fase kenaikan tersebut akan bergerak dengan volatilitas yang tinggi, sehingga harga sahamnya bisa naik dan turun dalam waktu yang singkat dan juga dalam rentang yang lebar. Gitu ya. Jadi harap perhatikan bahwa kalau memang tidak memiliki profil resiko yang tinggi, maka sebaiknya dihindari saham ini. Namun kalau memang berani entry dengan resikonya, silakan. Karena memang kalau misalkan harga saham yang ternyata tidak mampu bertahan di atas level psikologis yang saya sebutkan tadi, itu di level 800, maka bisa dipertimbangkan untuk keluar ya, di bawah itu seperti itu. Namun secara overall bicara mengenai story KTR, kalau selama mampu terefleksikan di laporan keuangan dan juga story-story mengenai kebutuhan infrastruktur telekomunikasi khususnya fiber optik itu masih terus berkembang di 2026, maka seharusnya story daripada KTR belum akan berakhir dan potensi akan berlanjut di 2026 seperti itu. Oke, demikian ulasan saya mengenai saham KTR, dan sebelum saya melanjutkan dalam ulasan saham terakhir dalam video ini, izinkan saya menyampaikan informasi sebagai berikut ya teman-teman semua. Bahwa saat ini kami sudah memiliki 2 channel informasi yang bisa teman-teman follow untuk bisa mendapatkan berbagai macam update market, informasi teknikal maupun fundamental, serta edukasi-edukasi lainnya. Untuk link joinnya sendiri sudah saya sertakan pada deskripsi video ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah mempertimbangkan untuk membuka akun sekuritas, maka bisa mempertimbangkan untuk membuka akun Henan Putra Sekuritas melalui nomor WhatsApp sebagai berikut. Dengan benefit utamanya adalah bisa mendapatkan free lifetime advisory dari kami. Kita lanjutkan dengan ulasannya. Oke, kita lanjutkan ulasannya. Nah, saham kelima yang akan saya ulas adalah saham BBRM, yaitu small cap di sektor pelayaran dengan nama PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk, seperti itu. Nah, lalu apa sih menariknya daripada saham ini ya? Nah, akan saya paparkan sebagai berikut ya, teman-teman semua. Oke, jadi kita bicara mengenai story pertama, yaitu perusahaan ini merupakan perusahaan nasional dengan angkutan bulk yang berfokus pada angkutan batu bara, energi, dan komoditas curah, dengan modal kontrak yang relatif stabil dan juga berbasis kebutuhan logistik domestik seperti itu. Nah, yang kedua adalah bicara mengenai tailwind dari aktivitas energi dan komoditas ya, di mana khususnya pada kebutuhan energi domestik nih teman semua ya, yang tetap tinggi, mendorong permintaan jasa pelayaran, sehingga menjadikan kinerja BBRM ini relatif resilient terhadap fluktuasi harga komoditas. Maksudnya seperti apa sih? Jadi contoh harga coal dunia ya teman semua. Jadi mungkin harga coal dunia kan mengalami penurunan nih, di mana permintaan coal dunia juga mengalami penurunan gitu ya. Namun karena kebutuhan energi domestik khususnya terhadap pembangkit listrik tenaga uap masih besar di Indonesia ya, sehingga otomatis kebutuhan daripada batu bara ya dengan adanya DMO itu tetap akan tinggi, dan juga bukan hanya DMO batu bara tapi juga kebutuhan terhadap energi gas, oil dan sebagainya gitu ya. Itu akan membuat kebutuhan pelayaran energi di Indonesia cukup tinggi. Nah, ini yang menjadi fokus atau kekuatan daripada BBRM karena mereka fokus untuk melayani logistik domestik gitu ya. Jadi kan bicara mengenai ekspor mungkin melemah, tapi bicara mengenai kebutuhan dalam negeri tetap akan kuat selama kebutuhan energi nasional tetap bertumbuh seperti itu. Nah, yang ketiga adalah potensi adanya akselerasi kinerja mereka di tahun 2026 ya, jangan adanya pertumbuhan daripada kontrak mereka ya, di mana perusahaan laba bersihnya diperkirakan akan meningkat ke level 70 sampai dengan 110 miliar atau tumbuh sekitar 100 sampai dengan 150% secara year on year ya, dibandingkan dengan 2025 gitu. Seperti itu, dengan adanya peningkatan utilisasi armada dan juga efisiensi operasional, karena secara mayoritas kontrak mereka adalah time charter teman semuanya, atau kontrak bukan spot seperti itu. Dan menariknya lagi adalah mereka mulai dapatkan ini di 2025 ya, dan berlangsung sampai dengan 2027. Jadi kontrak ini baru dimulai di 2025 dan berlangsung sampai dengan 2027. Makanya saya melihat bahwa story-nya baru akan mulai tercermin secara full itu di 2026. Sehingga ini akan menjadi katalis fundamental yang penting bagi kinerja BBRM khususnya di tahun 2026 yang akan terefleksikan di laporan keuangan mereka dan bisa menarik perhatian dari para pelaku pasar seperti itu. Nah, sekali lagi perusahaan ekspansif kita perlu perhatikan neracanya ya, dan BBRM ini mampu menunjukkan neraca mereka yang sangat baik ya, dengan debt to equity ratio mereka yang diperkirakan di level 45-60%, di mana arus kas operasional mereka mampu menopang beban cicilan kapal dan juga capex mereka secara terbatas yang berasal dari kontrak pelayaran mereka seperti itu. Dengan adanya kontrak pelayaran otomatis kan arus kas mereka akan terjaga nih ya, mereka juga bisa memaksimalkan utilisasi armada mereka tanpa perlu ekspansi yang berlebihan.
Nah, sehingga otomatis revenue mereka bisa bertumbuh, laba bersih mereka juga bisa bertumbuh hanya dengan memanfaatkan utilisasi armada dari kontrak yang mereka dapatkan. Nah, oleh karena itu, kalau saya melihat BBRM merupakan perusahaan pelayaran yang masih under the radar ya teman semua ya, merupakan perusahaan small cap yang mungkin jarang sekali orang dengar ya. Memang sengaja saya pilihkan di video kali ini. Mungkin teman-teman sering dengar mengenai Soci, teman-teman sering dengar mengenai Elite, teman-teman sering dengar mengenai Win. Tapi saya menambahkan satu saham small cap yang mungkin jarang didengar, yang menurut saya itu akan punya potensi yang menarik di 2026 karena memang saat ini teknikalnya pun sedang mengalami momentum yang positif. Sehingga nanti ketika kinerjanya mampu terefleksikan di laporan keuangan, maka akan mulai mendapatkan perhatian pelaku pasar, di mana saat ini masih relatif sepi. Namun jika skenario berjalan positif, maka seharusnya akan terjadi peningkatan di revenue dan juga laba bersih perusahaan yang akan membuka peluang re-rating valuasi harga saham ini ke depannya. Oke, jadi berikut merupakan analisa teknikal daripada saham BBRM. Dan seperti pada saham-saham lainnya, saya menggunakan chart weekly ya untuk melihat tren jangka panjang daripada saham BBRM. Kalau kita perhatikan teman semuanya, saham ini sempat bergerak dalam rentang sideways yang cukup lama, yaitu rentang antara 50 sampai dengan 95 seperti itu ya. Itu dia bergerak bolak-balik, namun pada suatu waktu di penghujung tahun 2025 akhirnya mampu mengalami apresiasi yang sangat kuat seperti juga dengan saham-saham kapal lainnya. Nah, kalau dari sisi teknikal ada keistimewaan daripada saham BBRM di mana saham ini sudah berhasil mengalami peningkatan yang signifikan, di mana sudah mulai menguji area supportnya di sekitar level 188 sampai dengan 200 rupiah per lembar saham ya. Dan jika nanti dia mampu bertahan di atas area ini, maka dia akan membuka peluang kenaikan berikutnya untuk kembali menguji high sebelumnya nih di level 226 seperti itu. Nah, kalau melihat daripada tendensi yang ditunjukkan oleh MACD yang memang sedang bergerak dalam kekuatan yang sangat kuat sekali, dengan adanya dorongan atau dominasi daripada buyers, maka seharusnya uji teknikal daripada saham BBRM ini untuk menguji area support yang saya sebutkan itu bisa menjadi sebuah baseline baru ya untuk menopang kenaikan saham ini berikutnya. Dimana jika nanti dia mampu melewati level high 226 tadi, maka akan membuka peluang kenaikannya lebih tinggi teman semuanya ke level next resistance-nya, yaitu pada level 254 sebagai TP berikutnya bagi saham ini. Seperti itu. Dan bagi teman-teman yang ingin trading saham ini, maka harap perhatikan bahwa memang saham-saham seperti ini adalah saham-saham yang volatilitasnya sangat tinggi sekali. Artinya memang dia sangat high risk gitu ya. Sehingga harusnya bagi teman-teman yang hanya siap dengan risikonya yang boleh entry saham ini. Bagi teman-teman yang tidak siap dengan risikonya, maka saya sarankan untuk menghindari saham-saham seperti ini. Karena meskipun menjanjikan sebuah story yang menarik, tapi tetap memberikan juga risk entry yang besar. Oleh karena itu bagi teman-teman yang trading di saham ini, maka bisa juga perhatikan kalau misalnya harga saham BBRM tidak mampu bertahan di atas level 180, maka bisa dipertimbangkan untuk keluar terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi overall kalau misalkan nanti kinerjanya bisa terus bertumbuh sesuai harapan kita dan story mengenai kebutuhan energi domestik masih juga tetap akan kuat di 2026, maka seharusnya selama kondisi market kita tetap stabil, tidak ada yang hal-hal yang negatif khususnya dari faktor eksternal ataupun global sehingga bisa merubah arah daripada peta bullish market seperti itu. Oke, jadi demikian sharing saya untuk 5 saham dengan momentum terbaik dan juga good story di 2026. Sekali lagi ini merupakan preferensi saya pribadi ya teman-teman semua, di mana saya tidak mengajak teman-teman semua untuk melakukan pembelian ataupun penjualan daripada saham-saham yang saya sebutkan pada video ini. Oleh karena itu silakan teman-teman lakukan juga tugas teman-teman semua ya, PR teman-teman semua untuk melakukan analisa mandiri terhadap saham-saham yang saya sebutkan ataupun analisa terhadap saham-saham lain yang mungkin tidak saya masukkan dalam video kali ini. Di mana memang mungkin masih banyak saham-saham yang memiliki story yang menarik yang memang juga bisa menjadi pilihan di 2026. Oke, demikian. Silahkan sampaikan juga ya pendapat teman-teman semua mengenai ulasan video ini seperti apa, komentarnya mengenai masing-masing saham. Dan juga bagi teman-teman semua yang tidak sengaja mampir di YouTube channel ini, saya minta dukungan untuk like, share, dan subscribe ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar bisa terus mendapatkan update video dari saya. Dan juga bagi teman-teman semua yang ingin mendapatkan update teknikal harian daripada saham-saham yang saya ulas di video ini, maupun update market, maka silahkan untuk juga join ya channel free Telegram saya ya, dimana untuk link joinnya sudah saya sertakan pada deskripsi video ini. Thanks for watching dan see you in the next video.